penelitian, paling nggak 70% hasilnya sudah ada di tangan, dan jika itu bisa terlewati dengan apa yang disampaikan, apa yang dipertanyakan oleh para penelaah, maka syukur alhamdulillah jika dapat di ACC dengan 3 kategori, yaitu 1, bisa melanjutkan ke tahap sidang ujian akhir langsung, dan 2, bisa melanjutkan tahap sidang ujian akhir dengan perbaikan. Yang kedua, namun yang ketiga kategori belum bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini yang agak-agak bahaya. Oke, baiklah, saya persilakan kepada Atika Mulia untuk mempresentasikan penelitiannya, hasil penelitian. Persilakan. Yes, boleh. Judul, rumusan masalah, dan bab 4 langsung. Baik, terima kasih kepada Ibu Cinyanya Puspasari SIPMS OCSS selaku dosen pembimbing utama skripsi saya. Adapun judul penelitian saya yaitu Komunikasi Organisasi Paguyuban Ikatan Mahasiswa Tanjung Balai Aceh dalam meningkatkan solidaritas. Adapun rumusan masalah saya yaitu yang pertama, bagaimana proses komunikasi organisasi Paguyuban Ikatan Mahasiswa Tanjung Balai Aceh. Yang kedua, Paguyuban IMATAK Aceh, dan yang ketiga, bagaimana solidaritas anggota pada Paguyuban IMATAK Aceh. Adapun landasan teoritis dari penelitian saya yaitu komunikasi organisasi menurut Greenberg and Moran tahun 2010, yang dimana komunikasi organisasi itu memiliki hierarki yang didasarkan pada struktur yang teratur dan tujuan komunikasi ini yang ingin dicapai. Secara umum, proses dasar komunikasi hampir serupa dengan banyaknya konteks, namun struktur organisasi dapat mempengaruhi pola komunikasi dan dalam organisasi tersebut. Adapun hasil penelitian dari yang saya teliti yaitu adanya target umum jangka pendek, yaitu target umum jangka pendek IMATAK Aceh adalah pedoman dalam melaksanakan program kerja kepengurusan selama 1 periode ke depan untuk kepengurusan IMATAK Aceh. Tujuannya untuk menambahkan dan menemukan loyalitas mahasiswa atau mahasiswi terhadap eksistensi Ikatan Mahasiswa Tanjung Balai Aceh. Yang kedua, untuk melaksanakan semua program, maka IMATAK Aceh perlu dukungan dana sesuai dengan asas-asas dalam melakukan aktivitas. Maka dana yang diperlukan hendaknya berasal dari IMATAK Aceh sendiri ataupun dari uang kas. Sumbangan dana dari luar tersebut pada dasarnya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Ikatan Mahasiswa Tanjung Balai Aceh. Poin ketiga, target umum aktivitas organisasi ini dalam masa kerja lingkup pendek dilaksanakan oleh pengurus harian yang dilaksanakan untuk mendengarkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh. Dan tidak hanya itu, saran dan pendapat dari forum musyawarah besar digunakan sebagai pemegang kekuatan tertinggi dalam organisasi, yaitu adapun target umum jangka panjang dalam IMATAK Aceh ialah kerangka acuan dalam menjalankan program kerja jangka panjang selama 2 periode ke depan. Tujuannya dari target tersebut terciptanya organisasi yang tangguh dan mampu memberikan pemikiran dan sumbangan nyata terhadap daerah serta pembangunan nasional umumnya. Poin kedua, untuk mencapai tujuan target umum jangka panjang IMATAK Aceh ini, maka aktivitas dilakukan secara bertahap sehingga akan mampu memperoleh posisi organisasi untuk aktivitas-aktivitas berikutnya. Poin ketiga, pelaksanaan program jangka panjang dilaksanakan oleh pengurus harian dengan mendengar dan melihat sungguh-sungguh dari pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Sasaran dan target jangka panjang tersebut juga merupakan iklim yang kondusif untuk tercapainya tugas jangka tersebut. Adapun pembahasan dalam penelitian saya yaitu dalam menjalankan program kerja, Ikatan Mahasiswa Tanjung Balai Aceh atau IMATAK Aceh melakukan komunikasi yang baik. Komunikasi secara internal yaitu komunikasi antara kepengurusan maupun komunikasi organisasi secara eksternal yaitu khalayak umum. Nah, dalam pelaksanaan program kerja, tentunya seluruh pengurus melakukan komunikasi dengan sesamanya, yaitu komunikasi secara horizontal. Komunikasi tersebut sangat diperlukan untuk membangun kesepahaman dalam komunikasi yang dilakukan, juga harus tersistem agar saling berkesinambungan dan menciptakan keberhasilan dalam berkomunikasi. Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka akan menjadi penghambat kelancaran suatu program kerja yang akan dilaksanakan.
Hambatan komunikasi yang terjadi pada IMATAB Aceh ialah kurangnya partisipasi aktif anggota dalam mengambil bagian dalam menyelesaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Mahasiswa Tanjung Balai Aceh. Ada dua hambatan, yaitu hambatan filtering atau penyaringan. Dalam penyampaian informasi ini, ada informasi-informasi yang harus difilter oleh penerima informasi. Pertama, sebelum disampaikan kepada pihak lainnya, sehingga informasi tersebut bisa didapatkan menjadi kurang efektif karena tidak seutuhnya seperti yang disampaikan oleh penyampai informasi utama tersebut. Dan kedua, ada hambatan perasaan. Dalam penyampaian pesan terdapat pihak jiwanya sendiri. Adanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hambatan komunikasi yang terjadi pada paguyuban IMATAB Aceh ini terjadi pada komunikasi atas ke bawah atau downward communication, seperti komunikasi ketua yang tidak menjangkau seluruh anggota. Dan adapun faktor hambatannya yang lain adalah jarak. Komunikasi ketua yang tidak menjangkau anggota kepengurusannya. Jadi ketakutan terhadap konflik dan egoisme antara anggota. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai komunikasi organisasi untuk meningkatkan solidaritas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Cinenia Puspasari. Oke, baik, terima kasih Atika. Itu saja hasilnya ya. Oke, baiklah. Kalau gitu mari kita dengarkan beberapa masukan yang membangun dan kritikan saran yang membangun dari para penelaah. Dipersilakan kepada yang saya hormati siapa dulu? Oke, Mas, kita memberikan masukan, saran, pendapat ya terkait dengan kesempurnaan skripsimu nanti. Jadi kita belum menguji, ya. Jadi kamu jangan cuma dulu, ya kan? Dari pagi tadi saya lihat kamu deg-degan. Pak, udah berapa kali hubungi saya gitu kan? Biasa nggak pernah dihubungi, tapi dihubungi sama dia, Bu. Ya, bangga sekali saya hari ini dihubungi oleh wanita cantik. Oke, ini Atika. Jadi sesuai dengan perumusan masalah kan? Kita di sini itu ada bagaimana proses komunikasi, ya, pada organisasi pada paguyuban. Kemudian apa saja hambatannya dan bagaimana solidaritas. Ada 3 item yang ingin kita teliti di sini. Oke, itu dulu. Kemudian mana lagi ya? Kemudian kita lihat di rumusan masalah. Itu di kerangka pemikiran konsep konseptualmu itu kan komunikasi organisasi. Nah, arah komunikasi vertikal gimana tuh? Coba kalau yang disebut dengan vertikal gimana? Dari bawah ke atas itu vertikal, atas ke bawah vertikal. Kanan ke kiri. Nah, kanan kiri. Makanya ya, saya sudah membaca isi di dalamnya itu ada kanan kiri juga. Tapi dalam kerangka konsep kamu itu vertikal. Gini dulu, vertikal gini. Ini gambarannya. Ini horizontal. Ya kan? Komunikasi vertikal, tapi kalau dari konsep ini kamu lebih kepada komunikasi instruksi. Ini vertikal, ini atasan, ini bawah. Sama anggota. Iya, ini misalnya jabatan kamu apa di situ? Saya tahun 2000. Bukan tahun, saya tanya jabatan, misalnya anggota. Dia apa di situ? Setara kan? Nah, itu. Ini. Nah, kemudian ada yang namanya ketua. Siapa ini? Jadi itu perlu dibenahi juga, ya. Karena apa? Isinya ini kalau komunikasi organisasi itu enggak harus antara anggota dan ketua saja, tetapi sesama anggota juga ada. Mempertahankan sebuah organisasi itu, apalagi yang berkaitan dengan solidaritas, itu ada komunikasi terpadu antara sesama kelompok anggota kelompok organisasi tersebut, bukan hanya ketua dan
anggota saja, tetapi sesama anggota juga. Jadi kerangka konsepnya disesuaikan, jangan vertikal semata, tapi ada juga arah komunikasi vertikal maupun horizontal. Nah, ini hasilnya komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas. Terus sesama anggota, bagaimana membentuk solidaritas sesama anggota? Ini, kamu kan ingin lihat kan? Dalam komunikasi organisasi kamu ingin lihat situasional komunikasi di lembaga tersebut kan, di organisasi itu kan? Apakah hanya anggota dan ketua saja yang ngomong-ngomong? Anggota nggak ngomong-ngomong? Omon-omon. Sorry. Oke, jadi itu disesuaikan, ya. Nanti kerangka konsepnya disesuaikan. Berarti bukan lagi seperti sekarang arah komunikasi nanti tinggal bawahnya vertikal, horizontal, ya. Nah, baru hasilnya nanti bagaimana komunikasi organisasi itu sendiri. Nah, jadi di arah komunikasi vertikal itu dibuang, arah komunikasi aja, kemudian bawahnya horizontal bisa diinikan kan, nanti bisa dihubungkan lagi dengan oke. Kemudian pada bab ini hasil dan pembahasan ini jangan langsung masuk ke hasilnya langsung. Penelitian akan memaparkan hasil yang sudah dikemukakan di lapangan. Lokasi penelitian nggak diinikan. Di mana kamu teliti ini? Tanjung Balai apa di sini? Kan saya tanya komitmen dulu. Fokusnya di Profil organisasi gimana? gambar umum. Profil organisasi Maktab ini gimana? Ada profilnya? Ada Pak logo. Di bab 2 saya. Di bab 2. Di pembahasan? Hasil pembahasan? Nanti coba disesuaikan dengan ini ya. Karena di hasil disesuaikan dengan panduan ya. Enggak mendominasi karena sudah ini kan kalau yang di bab 2 kan ininya Garis besar. iya, ini kan kalau di sini nanti profil organisasi. Kita kan harus tahu dulu organisasi itu apa. Organisasi Maktab itu di mana? Lokasinya di mana? Strukturnya seperti apa? Baru kita masuk ke dalam. Pak, untuk visi misinya itu termasuk dari pembahasan hasil penelitian. Iya, sedikit misalnya visi, tapi lebih kepada profilnya aja. Profilnya penelitianmu di mana? Penelitianmu di mana nih? Sini. Di mana di sini? Tanjung. Di sini di Tanjung. Ini Lok Sumawe loh, Belang Pulau. Penelitianmu di Tanjung Balai. Tapi Maktab Aceh. Sekretariatannya sebenarnya di Tanjung Balai Pak. Di sini belum dibuat ada, tapi belum dibuat bangunannya. Karena Ini komunikasi organisasi paguyuban di Maktab Aceh. harus ada yang masih stay di sini. Jadi Maksud saya gini ya Tika. Terserah orang itu mau di Amerika mau ini terserah. Ya kan? Tapi yang menjadi penelitianmu kan di Aceh. Nah, di Maktab ini di mana sekretariatnya di sini? di jalan di Batupat Pak. Ya udah di Batupat. Nah, itu profil itu yang perlu kamu inikan. Profil Maktab Aceh, Maktab ini ada di daerah lain. Kami ada. Enggak, saya tanya ada enggak? Ada. Di mana? Di Banda Aceh ada. Di Langsa. Di Langsa ada. Di luar Aceh ada enggak? Enggak ada. Berarti Maktab ini khusus organisasi yang ada di Aceh. Itu dulu pahami. Berat ya. Ya, itu profil organisasi. Itu perlu dimasukkan. Nah, Hah? jadi, dari hasil pembahasan itu memahami dulu profil organisasi mana, baru nanti kita tahu ke dalam. Nah, kemudian target umum jangka panjang.
jangka pendek? Panjang dulu atau pendek dulu? Saya Kamu pendek, kalau saya panjang. Maksudnya dari sebuah organisasi ini kan, kan turunannya nih, dia dari umum ke khusus. Misalnya, organisasi kita berbicara organisasi secara luas. Di bawah organisasi itu ada program dia. Yang pertama program jangka panjang. Bagaimana yang disebut dengan program jangka panjang? Nggak usah dilihat-lihat itu, jawab aja biasa. ilustrasinya seperti kayak 3 tahun ke depan apa program. Nah, program jangka panjang adalah program yang jauh ke depan ya, per periode biasanya, misalnya 5 tahun, 4 tahun gitu. Kemudian apa yang disebut dari program jangka panjang itu, ada program misalnya 5 tahun. Kemudian ada program jangka pendek. Jangka pendek itu apa? Iya, satu periode ke depan. Program jangka pendek itu adalah program yang pendek aja, gitu aja, nggak 3 tahun. Misalnya kalau yang jangka panjang 5 tahun, pendek itu setahun. Implementasi dari program jangka panjang tadi. Khusus nggak Pak? Iya, implementasi dari program jangka panjang tadi. Pemerintah keluarga berencana, ya kan? Itu judul besarnya, keluarga berencana. Program jangka pendeknya apa? Program jangka pendeknya tahun ini, misalnya tahun ini pemeriksaan gratis ibu hamil. Tahun depan pembagian alat kontrasepsi. Tahun depan lagi ini, tapi masih dalam koridor keluarga berencana dalam program jangka panjang. Jadi jangka panjang dulu, baru jangka pendek. Kamu panjang dulu, kamu pendek dulu, baru panjang. Itu pertumbuhan manusia. Itu, oke. Kemudian ini juga akronim dari IMATAP Aceh ini apa seperti ini, atau I dulu baru I huruf besar, matapnya huruf kecil. Itu coba disesuaikan dengan ADART tulisan di dalam IMATAP Aceh itu sendiri. Saya nggak tahu ADART gimana, tapi coba kamu sesuaikan. Iya Pak. IMATAP dengan tulisan besar semua. Iya. Nanti kamu sesuaikan. Nah, seperti orang tulisan unimal gitu kan, U sampai unimal tuh huruf besar semua. Adalah kalau ini salah, U aja yang huruf besar. Ya, ini kamu sesuaikan nanti. Awas kalau bohong. Misalnya mempertahankan argumennya, Pak betul Pak. Bisa bilang ini, udahlah. Ya, soalnya ini untuk kesempurnaan skripsimu juga nih. Tidak ada di letting, tahu ada lettingnya siapa tulis Kak Atika tuh, ya ada tuh Kak letting kita. Depan ini kan, matap yang satu daerahmu nanti. Kemudian hasil wawancara. Ini hasil wawancara nih. Ini langsung ini wawancara ketua umum IMATAP Aceh Pusat. Saya nggak tahu gimana ini. Tapi per orang ini kamu sudah komplit. Sudah komplit 1 gambar, 3 solidaritas. Apa nggak dipisah-pisahkan per orang per masalah itu? Misalkan Pak. Ini satu misalnya wawancara dengan ketua umum IMATAP Aceh Harsyah. Bla 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 bla. Kemudian wawancara dengan sekretaris umum IMATAP Aceh Hari Rahmat. Maksudnya dalam hasil wawancara tadi, kamu dalam 1 orang itu merangkum semua masalah. Nah, hasil wawancara ini kan semua orang merangkum semua masalah kan, bukan per masalah. Ini nanti dikomunikasikan. Memang ini mencakup nih
menjawab rumusan masalah yang ada. Karena rumusan masalahmu apa? Yang pertama proses komunikasinya. Kedua? Hambatan. Yang ketiga? Per orang gitu. Per orang gitu kan? Nah, nanti dikomunikasikan lagi, maksudnya gini. Biasanya itu persoalan misalnya tuh berkaitan misalnya dengan masalah solidaritas misalnya kan, mengenai masalah solidaritas, nanti wawancara mengenai solidaritas, bagaimana solidaritas antara anggota dan lain-lain sebagainya. Nah itu sendiri solidaritas itu kemudian itu satu kasus misalnya, solidaritas itu aja dulu, nanti baru masuk ke hambatan itu, walaupun orangnya sama juga yang jawabnya gitu, tapi ini gimana baiknya aja nanti ya. Ini memang mencakup semua nih, mencakup unsur tiga itu, tapi nanti bagaimana ini aja, bagusnya aja dengan bisa dikomunikasikan dengan pembimbing ya, bagaimana baiknya aja, apakah sudah ini seperti ini hasil wawancara ini kan, hasil wawancara semua mencakup ini persoalan, misalnya solidaritas, kita bicara solidaritas dulu. Misalnya Pak, solidaritas. Dulu nanti hambatan dulu, gambaran dulu. Kalau ini campur aduk ya? Kalau ini satu orang campur aduk kan, betul? Ini campur sari. Iya. Campur racun. Satu orang itu Pak Sari. ada Campur racun. hambatan, Campur sari. ada alternatif. Sari apa? Ada gambaran, Ada itu apa? ada Oh, lo hijau. Campur sari. ada apa lagi? Ada panelitas. Ya. Ya, kemudian Sedayu-dayu ya, Pak. itu kami Ada masukkan lagi ceramah lah. Jawa tuh. Tambah satu lagi ini saran dari saya ya. Itu penasehatmu itu. Saya? Enggak, ini penasehat organisasi ini, Bu. Hah? Ya. Tambah lagi itu, hubungi Pak Ramadan tuh. Apa dia? Ya, penasehat orang ini, penasehat organisasi ini. Ramadan ini jurnalis. Enggak. Dari ya. Segitu. Mereka mau bangun asrama. Sini, kan? Wow. Beliau itu perlu kamu ini kan, karena yang namanya penasehat itu kan ikut memberikan warna terhadap pola komunikasi yang ada dalam organisasi tersebut. Jika kalian terjadi persoalan misalnya, terjadi hambatan dalam berkomunikasi, ada SKT lah atau apalah namanya, itu kemana larinya? Kan ke orang tua. Bagaimana kami mohon petunjuk, Pak, kami ini. Kamu masukkan beliau ini ke ini. Informan ya. Ini sebagai informan. Tapi dalam kapasitas beliau sebagai penasehat. Pertanyaan yang kamu ajukan ke beliau itu beda dengan pertanyaan yang kamu ajukan ke sesama anggota. Beda pertanyaan kepada ketua. Masing-masing itu ada pemilahan pertanyaannya. Bisa. Bukan? Bisa. Misalnya kepada sesama anggota. Itu kan pertanyaannya. Bagaimana Bapak? Sebagai Bagaimana orang program yang kita lakukan ini, apakah menurutmu bagus misalnya? Nah, bagaimana program ini ketua, misalnya dari ketua ke anggota ya, itu kan atau pertanyaan kita nih, bagaimana apakah anggota mau mendengarkan Anda ketika Anda memberikan perintah kepada anggota? Apakah mereka mengerjakannya? Kan itu ada perbedaan. Emang dia ikut kontribusi untuk pemerintah di situ? Yang mana? Ketuanya. Kalau mereka berantem ketuanya ya? Betul. Ikutlah. Tadi ketua. Ketua apa pembina? Pembina. Enggak, maksudnya kan contohnya. pertanyaannya misalnya, ke Kepada pembinanya situasi misalnya, itu. ke pembinanya. Jika ada persoalan dalam Apa organisasi, kontribusi Bapak? nah misalnya ada misalnya konflik di antara sesama pengurus Imatab ini, bagaimana Bapak dalam memberikan saran pendapat terkait dengan masalah tersebut sebagai pembina? Kan ya, sifat pembina kan memberikan arahan, bimbingan, solusi seperti itu. Apa tanya aja, bilang Pak Muklis suruh bilang. Berarti Pak, untuk informan penelitiannya ada 6 kalau nggak salah. Mana 6? 5 lah, ini 4 baru.
Nah kan kamu ini Enggak coba lihat di halaman 7. enggak istiqomah. 57. Nah istiqomah ada kali. 57 buka. Ayo halaman aja nggak tahu lagi. Oh iya gitu. Ya kan? Ini semua orang di dalam ini, di dalam dalam organisasi ini kan. Nah, ketua umum, sekretaris, bendahara, ketua departemen. Nah, coba nanti bagaimana di saran dari saya itu ya dikomunikasikan lagi. Saran dari saya itu masukkan pembinanya, maksudnya tanyakan ke pembina. Ada nomor HP-nya? Ada nomor saya. Nah, tanya aja dari WA aja. 3 pertanyaan cukup yang mengenai perumusan masalahmu. Bagaimana dengan gambaran organisasinya? Bagaimana bila ada kendalanya? Bagaimana mau kompakannya? Juga dia kan? Ini mau bulan puasa ini, anggota ini ada sedikit rezeki. Takjil. Bagi-bagi, ya. Ada kadang-kadang tuh kan? Nah, jadi itu kalau ada makan-makan bersama itu kan bagian dari merekatkan hubungan, membentuk solidaritas, ya bisa dipahami? Bisa. Itu bagian dari kepada komunikasi organisasi juga, merekat. Iya, melekat. Kan kita jika membuat event, salah satu tujuan dari membuat event kan mengumpulkan orang-orang dan membentuk sebuah persepsi, kesepahaman, ya kan? Nah itu bisa dipahami? Bisa. Jadi itu aja tambahan dari saya, ya. Mudah-mudahan itu bisa lebih bagus lagi ya. Nah, yang lainnya juga disesuaikan menurut apa yang ada ya, sesuai dengan ini, baik dari Himata begitu sesuaikan apakah begitu pengucapannya dan lain sebagainya, biar biar sesuai aja. Kemudian disesuaikan juga ya. Kemudian ada yang kurang itu juga diindikan. Oke, kalau begitu kami kembalikan kepada Ibu Denia. Terima kasih banyak Bu Denia. Ya, terima kasih banyak Pak Muklis Emsos atas masukan yang membangun kepada Atika Mulia. Berarti ada beberapa yang harus direvisi sedikit ya tentang skripsi. Atika, saya merasa bahwa ini ada kekurangan dalam memasukkan teori. Yang vertikal horizontal itu sepertinya kamu di sini pun menggunakan ini bukan? Yang teori, bagian teori komunikasi organisasi. Vertikal horizontal itu menurut why ini, ya kan? Nah itu masuk ke teori struktural klasik. Nah, jadi ada baiknya untuk implementasi biar lebih terstruktur di hasil penelitian nanti apa indikator teori tersebut, ya. Jadi satu item lagi dalam landasan teori, bawahnya langsung teori struktural klasik menurut Wayne Parling, ya. Nanti di situ ada saya share ke WhatsApp, bisa lihat dari jurnal tersebut memakai Wayne, ya. Kita dari situ tengok bagaimana dia melihat komunikasi organisasi, teori komunikasi, salah satu teori dalam komunikasi organisasi, ya. Jadi tidak hanya bicara tentang komunikasi organisasi dalam proses ini tadi dibilangkan vertikal, jawabannya kan vertikal dan horizontal. Jadi hanya menurut saya kekurangan ada di teori, ya. Nanti di hasilnya baru Atika masukkan implementasikan teori tersebut, ya, secara terstruktur, ya kan? Karena itu ada jawaban horizontal, baru masukkan lagi ke kategori wawancaranya, mana yang menunjukkan vertikal dan horizontal, terus mana yang menunjukkan yang Pak Muklis tadi bilang apa satu lagi tentang solidaritas. Wawancara tentang solidaritas baru itu bisa-bisa, ya.
Nah, jadi terstruktur sendiri nanti. Ya, coba implementasikan lagi ya dengan teorinya. Oke. Ya, saya sambil menunggu Pak Muklis nih. Nilainya Pak Muklis. Oh, udah. Oke, baiklah. Kurang nilainya? Kurang apa? Kurang Banyak. kurang sedikit. Nggak apa-apa, nanti saya banyakin. Oke, waktu sidang. Di sidang kita banyak. Benar ya? Kalau Dan benar saya udah sidang. Tapi dari saya selaku dosen pembimbing, saya selalu mensupport mahasiswa saya Kalah kita. membesarkan nilainya agar mereka semangat dalam menyelesaikan penelitian Nilainya dan 100. tidak putus asa dengan para penelak. Oke. Baiklah. Rabu tanggal 31 Januari 2024 jam 9 sampai jam 10 berapa tadi ya? 10.30. Udah sarapan Atika? Telah selesai dilaksanakan seminar hasil penelitian skripsi atas nama Atika Mulya 1902-40037 komunikasi organisasi dengan judul komunikasi organisasi paguyuban Imatak aksi dalam peningkatan solidaritas. Nah, jumlah peserta kawannya itu 2 orang berdasarkan evaluasi yang dilakukan dan hasil yang telah didapati atas mahasiswa yang bersangkutan dinilai sebagai berikut oleh para penilai, yaitu saya sebagai ketua seminar Cinenia Puspasari dan sebagai penelaah pertama yaitu Pak Muhammad Ali MSI dan penelaah kedua yaitu Pak Muklis MSOS. Maka bersama ini juga dinyatakan kepada Atika Mulya yang bersangkutan nyatakan seminar hasil dapat dilanjutkan ke tahap sidang ujian akhir skripsi dengan revisi sedikit. Oke. Demikian yang dapat disampaikan Sumawe 31 Januari 2024 dengan mengucap alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Maka seminar hasil atas nama Atika Mulya saya tutup.